Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak M. Amin Sunardi selaku dosen pembimbing mata kuliah Kewirausahaan Ilmu Lingkungan 2020 dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. NIM M08200068. Saya Miniam Baroti Kusuma Dewi dengan NIM M08200052. Saya Muhammad Yusuf Muharram Bayu Aji dengan NIM M08200059. Saya Muhammad Renaldi Putra Yuda dengan NIM M082057. Dan saya Wahyu Gilang Herbawan dengan NIM M08200079. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai instrumen analisa kelayakan usaha bakso bakar, di mana bakso bakar ini dilakukan salah satu usaha yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Lingkungan 2020. Untuk analisanya, pertama ada analisa kelayakan usaha baru dengan aspek penilaian seperti berikut ini. Kemudian terdapat 3 kelas yang dikategorikan berskor 1, 3, dan 5. Aspek penilaian pertama yaitu pengetahuan pasar. Mendapatkan skor 3, di mana kurangnya pengetahuan pasar, hanya estimasi tanpa tahap identifikasi. Maksudnya kurangannya pengetahuan pasar secara formal. Kemudian kinerja produknya. Mendapatkan skor 5, yaitu produksi dilakukan dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang di sini dilakukan sudah saat lulus SMA, guna mengisi waktu luang. Jadi perencanaannya sudah matang untuk sebelum dilakukan. Aspek selanjutnya adalah efektivitas penjualan dan pemasaran. Mendapatkan skor 5, yaitu penjualan pemasaran dengan rencana yang matang, dilakukan promosi dengan iklan, dan menetapkan target pelanggan yang jelas. Usaha bakso bakar ini sebelum didirikan sudah mengadakan promosi atau iklan, namun dengan cara yang tersirat. Aspek penilaian selanjutnya adalah tekanan persaingan. Mendapatkan skor 5, yaitu produk unik dan kreatif, mampu menarik pelanggan sehingga menjadi pesaing yang kuat. Dikatakan mampu menarik pelanggan karena di lokasi tempat berjualan belum ada usaha bakso bakar yang sama, sehingga pelanggan di sana mengategorikan ini unik dan kreatif. Aspek selanjutnya adalah estimasi nilai usaha produk. Mendapatkan skor 5, yaitu produk dapat bertahan sedikit lama dari produk kebanyakan. Kualitas bahannya pun juga bagus. Di sini, dalam konteksnya bakso dapat di freezer atau dibekukan. Jadi, keusangannya sedikit lebih lama. Kemudian waktu mulai usaha mendapatkan skor 5, yaitu pemasaran dilakukan dengan mengetahui nilai real pasar. Nilai real pasar yang dimaksud adalah menyesuaikan harga di lokasi, yaitu pedesaan. Sehingga dari pembuatnya tidak mematok harga jual yang tinggi, guna untuk menyesuaikan keadaan di lokasi, yaitu pedesaan. Kemudian dari aspek penilaian finansial, mendapatkan skor 3, yaitu modal dan nilai jual hanya dikira-kira tanpa perhitungan yang jelas. Dikira-kira di sini maksudnya adalah karena belum terstrukturnya pendataan secara berkala. Jadi hanya dikira-kira dulu. Skor total yang didapatkan ada 6 dan dijumlah dengan 25, sehingga didapatkan jumlah keseluruhan adalah 31. Untuk analisa kelayakan teknis akan dibacakan oleh Saudara Gilang. Untuk analisa penetapan kelayakan teknis produk bakso bakar, aspek penilaiannya juga sama, dikualifikasikan menjadi 3 kualifikasi, yaitu 1, 3, dan 5. Untuk aspek penilaian yang pertama adalah kesiapan bahan. Dalam pembuatan produk bakso bakar, bahan
mudah ditemukan dan banyak dijual di pasar. Bahan utama pembuatan bakso adalah daging, sehingga dalam aspek penilaian ini mendapatkan nilai 5. Yang kedua adalah kesiapan alat. Kesiapan alat dalam pembuatan produk bakso bakar, yaitu alatnya sebagian besar masih meminjam atau menyewa, dan sebagian menggunakan alat sendiri. Kemudian kualitas makanan. Kualitas makanan produk bakso bakar mempunyai kualitas yang konstan. Kemudian kematangan perencanaan. Untuk kematangan perencanaan produk bakso bakar, modal dan harga jual terestimasi dengan baik dan didukung strategi untuk meningkatkan laba yang bernilai 5. Untuk kemasan produk sendiri, kemasan cenderung biasa saja, sehingga mendapatkan nilai 5 untuk penilaian. Dan yang terakhir adalah antusiasi konsumen. Antusiasi konsumen terhadap produk bakso bakar, konsumen menyukai produk dan berencana untuk membelinya kembali dan mempublikasikan kepada orang terdekat, yang dimana itu merupakan aspek penilaian yang mendapatkan nilai 5. Dari analisa penetapan kelayakan teknis, total skor yang didapat adalah 9 dan 15, sehingga jumlah keseluruhan adalah 24. Untuk aspek berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ambar. Untuk analisa berikutnya yaitu mengenai penetapan peluang pasar. Sama seperti analisa sebelumnya, di sini terdapat 3 kelas, yaitu 1, 3, dan 5. Aspek pertama yaitu pada lokasi usaha strategis. Di sini usaha bakso bakar mendapat skor 1, yaitu lokasi usaha di pedesaan. Walaupun begitu, usaha tetap berjalan dengan baik karena di desa tersebut masih jauh dari usaha bakso bakar. Kemudian aspek selanjutnya itu target sasaran konsumen yang tepat. Di sini meraih skor 5, yang menargetkan pecinta kuliner dari manapun, baik online maupun offline. Kemudian aspek selanjutnya, sasaran promosi yang efektif. Di sini mendapatkan skor 3, yang berarti mempromosikan dari mulut ke mulut, serta menampilkan produk dalam spanduk di sekitar toko. Untuk aspek selanjutnya, mengenai kesesuaian antara besar produk yang diinginkan konsumen dengan harga. Di sini meraih skor 1, yaitu besar produk sama dengan besar harga. Di sini hanya mengambil untung sedikit karena menyesuaikan dengan pasar. Kemudian aspek yang terakhir yaitu relevansi data sumber informasi untuk perkembangan usaha. Di sini usaha bakso bakar meraih poin 5, yaitu menggunakan data dan informasi yang jelas, aktual, terpercaya, dan terkini. Sebelum melakukan usaha, di sini kami sudah mencari informasi yang aktual dari informan yang terpercaya. Total skor yang diraih yaitu 15. Untuk analisa selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf Muharram. Ya, analisa yang selanjutnya adalah analisa penetapan kelayakan finansial. Di sini masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan 3 skor. Lalu untuk aspek penilaian yang pertama, yaitu kejelasan estimasi finansial total. Di sini mendapatkan 5 atau skor 5, karena sudah digunakan metode prediksi untuk analisis. Jadi sudah jelas metode prediksinya yang memiliki resiko kesalahan kecil. Untuk yang kedua adalah ketersediaan sumber daya finansial. Di sini mendapatkan skor 3, karena telah tersedia rencana didapatkannya sumber dana namun belum ditindaklanjuti. Jadi menurut informan kami sudah memberikan atau mengajukan ke pemerintah, lalu sudah diterima tapi belum ditindaklanjuti. Jadi dananya itu belum keluar, seperti itu. Untuk yang aspek penilaian ketiga yaitu mendapatkan skor 3,
aspek penilaiannya adalah pendataan aliran dana. Mendapat skor 3 karena rencana aliran dana yang akan digunakan belum matang, yaitu tadi belum dapat bantuan atau kurang modal. Untuk yang keempat, aspek penilaiannya adalah potensi investasi yang berani untuk menciptakan inovasi model makanan. Ini mendapatkan skor 3 karena berkecimpung pada zona aman yang menjadikan nilai peningkatannya tidak tinggi, yaitu belum banyak membuka cabang atau hanya masih stagnan atau masih di situ saja, belum merambah ke yang lain. Lalu untuk total skornya yang dari 3 ini karena mendapat 3 aspek, jadi di total 9, untuk yang 5 karena 1 hanya 5 saja. Lalu untuk jumlah keseluruhan adalah 14. Ini adalah dari analisa penetapan kelayakan finansial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rainaldi. Baik, untuk analisa selanjutnya adalah analisa kemampuan organisasional. Untuk aspek penilaiannya juga ada 3 skor, ada 1, 3, dan 5. Aspek penilaian yang pertama itu kesiapan kemampuan dalam pembuatan makanan dengan kualitas yang memenuhi standar. Ini mendapatkan skor 3, yaitu memiliki kemampuan yang cukup dalam pembuatan produk makanan yang berkualitas. Selanjutnya ada aspek penilaian yang kedua, yaitu kesanggupan pada operasional, beban kerja, mendapatkan skor 3 juga, di mana sudah ada manajemen waktu, akan tetapi masih relatif dan terbatas. Lalu ada aspek penilaian yang ketiga, yaitu penjalinan komunikasi ramah dan interaktif antara produsen dan konsumen, di mana mendapatkan skor 5, yaitu komunikasi yang berkesinambungan, baik konsumen membeli ataupun tidak, menjalin interaksi yang tidak membosankan, serta membuat konsumen selalu tertarik untuk datang ke platform usaha dengan membuat konten yang menarik. Total skor 6 dijumlahkan dengan 5, lalu mendapatkan jumlah keseluruhan 11. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ratna. Analisa penetapan selanjutnya yaitu analisa penetapan persaingan, di mana aspek penilaiannya yang pertama, menilai daya saing, strategi, dan hasil yang dicapai. Di sini mendapatkan skor 3, yaitu melakukan penilaian harian dari tujuan yang dicapai untuk mengatasi kekurangan. Karena ini usahanya masih kecil, jadi skalanya masih harian. Aspek penilaian selanjutnya adalah siap berinovasi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Mendapatkan skor 5, di mana melakukan riset pasar dan melacak perkembangan selera konsumen, sehingga bakso bakar dapat terus diperbarui sesuai dengan model dan kebutuhan konsumen, serta menambahkan faktor yang dapat membedakan antara produk pesaing. Jadi di sini lama-kelamaan tidak hanya membuat bakso bakar saja, akan tetapi divariasi dengan model yaitu tempura bakar dan tahu bakso bakar. Aspek penilaian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang sering terjadi dalam persaingan, harga lebih murah, diskon, keuntungan lain, sosialisasi keuntungan. Mendapatkan skor 3, yaitu beberapa kali diberikan diskon dan konsesi dengan tetap memperhatikan keuntungan. Di sini, yang diberikan diskon oleh pihak bakso bakarnya orang yang telah berlangganan. Jadi, akan lebih menarik untuk mereka terus membeli karena akan diberikan diskon. Total skor dari analisa penetapan persaingan mendapatkan skor 6 dan 5, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 11. Dari analisa yang sudah kami diskusikan, dapat diketahui bahwa penetapan kelayakan usaha mendapatkan skor 31
Penetapan kelayakan teknis mendapat skor 24, penetapan peluang pasar mendapat skor 15, penetapan finansial mendapat skor 14, kemampuan organisasional mendapat skor 11, penetapan persaingan mendapat skor 11, dan total keseluruhan mendapat skor 106. Dari data tersebut, dari 29 aspek dalam 6 poin analisa dengan skor 1, 3, dan 5, didapatkan total skor sejumlah 106. Kemudian untuk menetapkan kelayakannya sebagai berikut. Skor tertinggi didapatkan 31, kemudian interval didapatkan 52. Dan dapat disimpulkan usaha bakso bakar dapat dinyatakan dapat dikategorikan dengan sangat layak karena berada di interval 106. Ya, sekian presentasi mengenai analisa usaha kewirausahaan. Semoga dapat memenuhi tugas kewirausahaan untuk Bapak Amin yang terhormat. Kami menyampaikan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.